Halo, ketemu lagi di channelku La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung dan semoga betah ya. Dan tema hari ini dalam pilih kartu adalah tentang si dia atau sosok yang belum menyerah sama kamu. Dan sosok ini bisa siapa aja ya. Bisa yang memang kalian kenal dan memang dia nggak menyerah, atau orang atau sosok yang kalian pikirkan ataupun tidak. Dan seperti biasa aku akan ngingetin kalau ini adalah general reading kolektif ya, alias reading umum. Jadi belum tentu cocok atau resonate ke kalian semua. Kalau misalnya suatu hari video ini lewat di beranda kamu, ada kemungkinan memang itu adalah pesan buat kamu. Tapi kalau tidak atau resonate-nya nggak ada gitu atau kurang, mungkin memang pesannya bukan buat kamu. Bisa cari di episode lain atau memang tunggu di episode selanjutnya. Seperti biasa ya, ada 3 kristal di sini. Tiger Eye, Smoky Quartz, sama Clear Quartz. Kalian bebas pilih kristal manapun ya. Bisa Tiger Eye aja, Smoky Quartz aja, atau Clear Quartz aja, atau Tiger Eye, Smoky Quartz, atau Tiger Eye, Clear Quartz, Clear Quartz maksudnya, atau Smoky Quartz, Clear Quartz, ya pokoknya bebas sih. Atau Tiger Eye, Smoky Quartz, atau ya anything lah. Yuk tanpa lama-lama lagi aku singkirkan dulu ya untuk Smoky dan Clear Quartz-nya. Tiger Eye, kenapa dia belum menyerah sama kamu? Yuk kita kocok kartunya. Mari kita kocok. Kenapa si dia belum menyerah? Oke, ada Seven of Wands, ada Six of Wands, ada Five Wands, ada Four of Wands. Kenapa dia belum menyerah sama kamu? Obsesi. Padahal potensi-potensi dia yang lain atau yang mungkin suka dengan energi orang ini atau sosok ini sebenarnya banyak, tapi dia obsesi dan bucinnya malah sama kamu. Aku nggak tahu kenapa dia kayak gitu, tapi yang pasti dia bucin dan nggak nengok kanan kiri. Dia cuma maunya kamu. Tadi sempat jatuh kartunya, hampir jatuh. Dia maunya cuma kamu, karena bagi dia kamu adalah satu-satunya orang atau sosok yang cocok untuk dia. Jadilah obsesi ya, bisa dibilang kalau sehat sih enggak ya, malah cenderung kurang sehat obsesi kayak gini. Karena kan ngarep, salah satunya ngarep, bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Tapi yang pasti hubungan kali ini atau hubungan kayak gini tuh memang sebagian orang tuh kurang baik lah. Jadi dia belum menyerah gitu. Dan kamu juga perlu waspada dengan orang atau sosok kayak gini ya. Karena yang aku lihat sosok kayak gini tuh biasanya memang melakukan segala cara untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya nih ada sosok yang bucin gitu sama kamu, terus berkali-kali ngajak balikan, padahal sebenarnya kamu tahu dia itu toksik, tapi kamu mengiyakan. Dan di sini juga aku melihat kenapa dia belum nyerah sama kamu. Enggak, dia tidak mencintai kamu, tapi kamu yang merasa bahwa sosok ini adalah orang yang cocok. Padahal sebenarnya enggak, atau kamu memang bisa dilihat kesepian kamu tuh mendominasi diri kamu. Jadi kamu takut sendirian. Oleh karena itu kamu
bucin dan ya menarik energi orang atau sosok yang kurang baik sih untuk kamu. Dan satu hal, walaupun orang tua kamu menyenangi dia, itu bukan berarti bahwa si sosok itu memang benar-benar baik buat kamu. Kenapa aku bilang kayak gini? Banyak kok kejadian, banyak orang tua yang seneng tapi pada akhirnya ya bubar jalan juga. Aku nggak nyumpain apa doain, tapi yang pasti kayak gitu sih kebanyakan ya. Kalau enggak ya udah. No, bukan berarti orang tua setuju itu akan berjalan mulus gitu. Dengan dalih misalnya, oh udah mama anggap sebagai anak sendiri dia bla 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 segala macam. Enggak, tapi kalau misalnya toxic, for what gitu. Buat apa kalian mempertahankan hubungan yang beracun atau toxic? Yuk kita lihat oracle-nya seperti apa. Oke, ada The Cayman and Poppy. Ada Intuition. Aku cuman mau kasih saran dan bilang bahwa hubungan yang indah ketika dia menyerah sama kamu itu hanyalah mimpi. Kamu harus bangun dari kenyataan kamu. Jangan mau dideketi, bahkan buaya aja setia dengan pasangannya. Ini udah lebih dari buaya, ibaratnya kayak udah tahu dia toksik tapi kamu mempertahankan dengan alasan aku takut kesepian, aku takut sendirian. Nggak gitu caranya. Ada debat, apa sih bacanya? Debat and Hellebore, Intuition. Kalau memang kamu merasa nggak baik suatu hari nanti kepada sosok itu, alangkah baiknya ya udah sudahi aja, jangan maksa. Kalau misalnya kamu maksa terus, kamu nggak akan tahu dan semuanya pasti akan tertutup sih kebenaran karena mempertahankan ego kamu itu. Oke, aku rasa itu dulu. Pada intinya kenapa dia belum menyerah sama kamu ya alasannya dia obsesi. Terus yang kedua melihat kecenderungan kamu yang tidak dapat sendirian dan dia merasa tuh dia sudah mengambil hati keluarga kamu atau memang udah dikenal sama keluarga kamu, jadi bisa untuk mendapatkan kamu secara lebih mudah. Padahal kalau kamu bisa menolak, kamu juga akan aman. Cuman memang ya kalau cinta itu nggak ada logika, kayak lagunya Agnes, cinta itu nggak ada logika. Makanya tai kuda pun terasa tai kurma gitu, rasanya rasa kurma kali ya. Bukan kurang mandi loh ya, udah tai kuda pun mungkin kalian rasain juga lebih mirip rasa kurma, bukan bukan toksik. Begitulah cinta, derita tiada akhir. Oke, aku mau lanjut dulu ya ke file nomor 2. Hai pemilih file nomor 2, ini bacaan kalian. Kenapa dia belum menyerah sama kamu? Oke ya, kita buka ya. Kenapa sih dia belum menyerah sama kamu? Ada Three of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Five of Pentacles, sama Eight of Wands. Oke, di sini kenapa dia belum menyerah sama kamu? Karena dia merasa bahwa kamu adalah satu-satunya bagi dia. Kalau yang ini agak beda ya sama file 1 tadi. Kalau ini kalian memang sebenarnya sempet kayaknya ada rasa sih. Tapi kalian menolak atau salah satunya tuh menolak atau kamu mungkin yang memang belum menyerah sama dia. Karena kamu merasa bahwa kamulah satu-satunya. Na 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 na
yang sedikit melupakanmu. Kayak lagunya Dewa ini. Jadi kalian tuh sebenarnya pernah ada rasa satu sama lain. Tapi salah satunya tuh memang belum nyerah sih. Dan di sisi lain, di sisi lain, orang ini atau sosok ini juga nggak menyerah sama keadaan. Atau bisa jadi kamu yang nggak menyerah sama keadaan dalam hubungan ini ya. Jadi kayak ya putus nyambung sih. Udah kayak lagunya BBB. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Sekarang putus, esoknya menyesal. Dan ada Four of Pentacles di sini. Hubungan kamu dan dia sebenarnya stagnan sih. Gimana ya, kalau dibilang belum nyerah itu iya belum. Kenapa dia belum nyerah? Karena dia merasa bahwa itu masih dapat diperjuangkan. Jadinya dia merasa belum pantas untuk menyerah atau memperjuangkan. Ini kayaknya kalian tuh udah jadian atau memang sebenarnya udah ada hubungan serius ya, tapi entah kenapa nggak disukain sama orang tua. Jadi kalian tuh merasa ayo kita perjuangkan gitu kira-kira. Cuman memang jalannya tuh nggak mudah, terjal banget malah. Entah siapa orang tua yang nggak suka atau pihak-pihak yang nggak suka sama kalian. Cuma kalian itu kayak maju tak gentar gitu, kayak gimana ya. Pokoknya mengandalkan the power of love lah, intinya kayak gitu. Sama yang terakhir, fight lagi, Eight of Wands. Kalian jangan takut, pada intinya semua akan berjalan lancar jika memang kalian bersungguh-sungguh untuk itu. Maksudnya kenapa dia belum menyerah ya, karena dia merasa belum pantas untuk berhenti, merasa harus berjuang dan masih bisa diperjuangkan meskipun keadaannya sulit. Nah, kalian juga bisa cari jalan lain. Ini kayaknya sih sebagian dari pemilih PL2 memang ya ada hubungan asmara sih. Kebanyakan ya, entah asmara tidak direstui atau mungkin maaf asmara yang beda gitu, beda keyakinan. Gitu sih. Atau yang masih jomblo ini masih berusaha untuk mencari soulmate, soul flame atau twin flame-nya di sini. Dan begitu ketemu dia merasa gue harus mempertahankan twin flame atau soul flame gue atau soulmate gue. Oke, sekarang kita lihat ya oracle-nya. The Pinch and Peach Romance. The Ladybug and Sweet Pie. Sweet Pea, Happiness. Oke, aku cuman mau kasih tahu jangan putus asa untuk berjuang di hubungan ini, karena akan sesuai dengan rencana kalian sih, sama akan berakhir menjadi kebahagiaan. Pada intinya gini, kenapa dia tidak menyerah sama kamu, entah dulu ataupun sekarang ya. Kenapa dia tidak menyerah sama kamu, yang pasti dia itu bilang, dalam hatinya mungkin ya, bilang kalau ini belum waktunya buat menyerah, walaupun keadaan masih sulit dan banyak pihak yang gak suka. Tapi pada akhirnya satu persatu jalan akan terbuka di hubungan kalian ini. Dan hubungan kalian memang cukup rumit sih, jadi mau tidak mau harus diperlakukan atau diperhatikan secara spesial. Perlu perhatian khusus sih. Kalau misalnya nggak kayak gitu, mungkin hubungan kalian ya biasa aja, atau malah berakhir sampai di sini. Padahal jika memang kalian mau bersabar dan berjuang sedikit lagi, kebahagiaan itu akan datang. Oke, aku rasa itu dulu ya. Sekarang aku mau lanjut ya ke pile 3. Halo Clear Quartz. Clear Quartz ini bacaan kalian. Sorry ngomong buru-buru. Kenapa dia nggak mau nyerah sama kamu?
Oke, ada Queen of Wands, ada King of Wands, ada Justice. Oke, kok kayaknya agak-agak ya sama Two of Wands. Oke, di sini mohon maaf nih, sepertinya bukan ada hubungan dengan romansa atau cinta ya, tapi lebih ke kayak kenapa sih sosok atau orang ini tidak menyerah atau belum menyerah sama kamu. Mereka ingin menjadi primadona atau pusat perhatian daripada kamu yang mungkin terkenal lebih dulu. Kenapa kok begitu? Karena bagi mereka tuh sudah bekerja keras, tapi kok nggak pernah ada hasil. Dia atau mereka itu menuntut keadilan dan berusaha untuk menjatuhkan kamu atau bermuka dua di depan kamu. Aku nggak tahu siapa mereka, tapi yang pasti mereka belum nyerah dan hanya kamu yang tahu siapa mereka. Dan sifat mereka ini juga selain pencari perhatian juga pembuat onar, sama selain muka dua ya, dia juga berbalut orang bijak kayak di depan kita tuh dia kayak bijak banget, kayak pantes ya, kayak spiritualnya tinggi dan lain-lain. Tapi ternyata dia hanya ingin menjatuhkan kamu supaya dia bisa, atau ya kelompoknya dia bisa menjadi pusat perhatian orang lain, menjadi lebih terkenal atau something lah, intinya sesuatu yang membuat dia tuh diperhatikan atau jadi attention orang-orang secara terus-menerus. Kenapa sih kok mereka kayak gitu ya? Karena ini mereka merasa ini tuh nggak adil. Mereka tuh udah kerja keras, tapi kenapa kamu dapat ketenaran lebih dulu dibanding mereka? Aku nggak tahu ketenaran yang dimaksud tuh apa. Bisa jadi karena bisnisnya kalian tuh lebih dikenal, mereka yang baru berapa tahun itu belum dikenal, atau memang ini persaingan antara entah gambar, tulisan, ataupun yang lain-lain. Pokoknya sih persaingan lah pada intinya tuh. Kenapa mereka belum menyerah dan pengen jatuhin kamu? Ya karena mereka ingin jadi pusat perhatian. Yuk kita buka oracle-nya. Oke, ada an ending, ada the moth and eucalyptus. Ini kayak putih ya. The dragonfly and pansy. Kalau kamu sekiranya mengalami kayak gitu, entah medis atau gangguan medis, aku bisa bilang endingnya sebenarnya mereka juga akan kena batunya sih, cuma memang butuh keseimbangan antara fisik, jiwa, dan spiritual kalian. Kalau salah satunya itu anjlok, itu mereka juga bisa datang lagi. Kok aku bisa bilang kayak gini? Karena di sisi lain di sini ini bukan masalah percintaan untuk pemilih pile nomor 3 ya, kebanyakan. Entah memang dari orang yang tidak suka sampai berusaha untuk mengganggu atau menjatuhkan kamu dengan cara yang aneh-aneh. Kalau aku lihat ya, bisa jadi caranya itu memang kurang baik. Bukan maksudnya menjilat atasan gitu-gitu, enggak. Tapi memang memakai dalam tanda kutip ilmu. Yang penting adalah bagaimana caranya menyeimbangkan jiwa, fisik, dan spiritual kalian. Boleh dari meditasi, doa, atau terserah kalian. Yang penting kalian itu jangan sampai berpikiran kosong. Ya, kayaknya untuk file 3 segini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.